Perkenalkan, nama saya Lina dengan NIM 228824005 dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya bertugas untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Indonesia masa kolonial. Tentu sejarah mencatat bahwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Nusantara bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ada pula latar belakang yang panjang dan membuat mereka berlayar jauh meninggalkan tanah airnya. Setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, jalur perdagangan tradisional dari Asia ke Eropa terputus dan harga rempah-rempah di Eropa menjadi sangat mahal. Sementara di timur di Kepulauan Nusantara, rempah itu melimpah. Ditambah lagi dengan berkembangnya teknologi pelayaran seperti kompas, astrolab, hingga kapal laut yang lebih canggih. Bangsa-bangsa Eropa tergoda untuk menguasai jalur perdagangan baru. Semangat yang mereka sebut dengan 3G atau Gold, Glory, dan Ghost, yang mendorong mereka menempuh lautan luas demi mencari kekayaan, kejayaan, dan sekaligus menyebarkan agama. Bangsa Eropa yang pertama itu adalah bangsa Portugis. Bangsa Portugis ini telah berhasil mencapai India pada tahun 1498. Bangsa Portugis berhasil mendirikan kantor dagangannya di Goa pada tahun 1509. Dan pada tahun 1511 di bawah pimpinan De Albuquerque, Portugis berhasil menguasai Malaka, dan di bawah pimpinan De Abreu tahun 1512 Portugis telah sampai di Maluku dan diterima baik oleh Sultan Ternate yang pada waktu itu sedang bermusuhan dengan Tidore. Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen, yaitu Kristen Katolik, dengan tokohnya yang terkenal ialah Franciscus Xaverius. Portugis juga tidak hanya fokus pada aktivitas mereka di Indonesia bagian timur, yaitu di Maluku, tetapi juga di Indonesia bagian barat, khususnya di wilayah Pajajaran. Pada tahun 1522, Portugis tiba di Pajajaran di bawah kepemimpinan Henry Lem, dan mereka disambut dengan baik oleh Pajajaran dengan harapan bahwa Portugis akan membantu mereka dalam menghadapi perluasan kekuasaan Demak. Selain menjalankan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, setelah bangsa Portugis tiba di Indonesia, yaitu Maluku, bangsa Spanyol segera mengikuti jejak mereka, dan pada tanggal 7 April 1521, ekspedisi Spanyol di bawah pimpinan Magellan mencapai Pulau Cebu. Rombongan Magellan ini disambut baik oleh Raja Cebu karena pada saat itu Pulau Cebu sedang berseteru dengan Macan. Namun, aliansi dengan Cebu ini harus dibayar mahal oleh Spanyol karena Magellan tewas dalam pertempuran tersebut. Dengan kematian Magellan ini, ekspedisi Spanyol di bawah pimpinan Sebastian Elcano melanjutkan upaya mereka untuk menemukan daerah asal rempah-rempah. Setelah melewati Kepulauan Cagayan dan Mindanao, mereka akhirnya mencapai Maluku pada tahun 1521. Kedatangan Maluku Spanyol ini disambut baik oleh Sultan Tidore, yang pada saat itu sedang berseteru dengan Portugis. Namun, kedatangan Spanyol di Maluku dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak monopoli mereka. Oleh karena itu, timbullah persaingan antara Portugis dan Spanyol. Sebelum terjadi perang besar, akhirnya diadakan perjanjian Saragossa, yaitu pada tanggal 22 April 1529. Isinya tentu ada dua. Yang pertama itu, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina. Yang kedua, Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Dan yang terakhirnya adalah bangsa Belanda. Sebelum
Belanda ke Indonesia, Belanda membeli rempah di Lisabon. Namun sejak 1585 setelah Portugis dikuasai Spanyol, jalur itu terputus sehingga menjelajah samudra. Sebelum Belanda ke Indonesia, Belanda membeli rempah di Lisabon. Namun sejak 1585 setelah Portugis dikuasai Spanyol, jalur itu terputus sehingga Belanda terdorong menjelajah samudra. Nah, pada tahun 1595, Cornelis de Hartmann berlayar ke Nusantara lewat Afrika, Tanjung Harapan, Selat Sunda, dan singgah di Banten, tetapi akhirnya diusir karena sikapnya terlalu buruk. Nah, pada tahun 1598, rombongan Jacob van Eyck dan Van Werwijk tiba di Banten dengan sikap lebih baik. Mereka diterima sangat hangat dan berhasil mengisi 3 kapal penuh lada dan melanjutkan perjalanannya ke Maluku. Keberhasilan ini mendorong banyak pedagang Belanda lain datang dan menimbulkan persaingan antara kongsi maupun dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Nah, untuk mengatasinya pada tahun 1602 dibentuk VOC yang sebagai perserikatan dagang resmi Belanda di Asia dengan kantor pertama di Ambon yang dipimpin oleh François Wittek.